Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok Warkop Palasari akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Laporan Makalah Penerapan Distribusi Binomial Mutlak pada Pengamatan Kendaraan. Nah, laporan makalah ini dikerjakan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori peluang. Di sini terdapat tiga anggota kelompok. Yang pertama ada Fikri Fatur Rahman, yang kedua yaitu saya sendiri, Nova Pinaptaisi, dan yang ketiga adalah ada Syariel Afansyah. Baik, untuk penjelasan pendahuluan akan dijelaskan pada rekan saya yaitu Fikri Fatur Rahman. Baik, pada Fikri dipersilahkan. Baik, di sini saya Fikri Fatur Rahman akan menjelaskan pada bagian pendahuluan. 1. Pendahuluan latar belakang teori peluang merupakan cabang matematika yang mempelajari kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berdasarkan pendekatan matematis. Dalam kehidupan sehari-hari, distribusi binomial dapat diterapkan pada berbagai fenomena nyata. Salah satunya adalah pengamatan jenis kendaraan yang melewati suatu lokasi. Lalu terdapat rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam makalah ini adalah bagaimana memodelkan jumlah kendaraan motor yang keluar dari gerbang klaster Fatmagria Podomoro Park Bojong Soang menggunakan distribusi binomial. Yang kedua, bagaimana menentukan peluang, nilai mean, dan variansi dari jumlah kendaraan motor berdasarkan data eksperimen. Lalu terdapat tujuan. Tujuan dari makalah ini ialah menerapkan konsep distribusi binomial mutlak pada data hasil pengamatan kendaraan. Yang kedua, menentukan peluang kejadian tertentu dari jumlah kendaraan motor. Yang ketiga, menghitung nilai mean dan variansi dari distribusi binomial yang digunakan. Yang keempat, menganalisis kesesuaian distribusi binomial dengan data hasil eksperimen. Lalu terdapat landasan teori. Distribusi binomial. Distribusi binomial merupakan distribusi peluang diskrit yang digunakan untuk memodelkan banyaknya keberhasilan dalam sejumlah percobaan Bernoulli. Setiap percobaan Bernoulli memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses dan gagal. Distribusi binomial memiliki beberapa syarat utama, yaitu yang pertama, jumlah percobaan tetap. Yang kedua, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil. Yang ketiga, peluang keberhasilan bersifat konstan. Yang keempat, setiap percobaan bersifat independen. Jika seluruh syarat terpenuhi, maka distribusi disebut sebagai distribusi binomial mutlak. Lalu terdapat rumus. Jika X adalah peubah acak yang menyatakan banyaknya keberhasilan dari N percobaan dengan peluang sukses P, maka fungsi massa peluang distribusi binomial dinyatakan sebagai peluang peubah acak X bernilai X, menyatakan peluang bahwa jumlah keberhasilan yang terjadi sama dengan kombinasi N terhadap X, menyatakan banyaknya cara memilih X keberhasilan dari N percobaan, lalu dikalikan P pangkat X adalah peluang sukses yang terjadi sebanyak X, lalu dikalikan 1 dikurang P pangkat N dikurangi X adalah peluang gagal yang terjadi sebanyak N dikurangi X. Lalu di sini terdapat rumus atau nilai mean dan variansi distribusi binomial berturut-turut adalah ekspektasi X adalah N dikali P. Lalu variansi X adalah N dikali P dikali 1 dikurang P. Di mana ekspektasi X menyatakan nilai rata-rata teoritis yang diharapkan dari sejumlah percobaan. Sedangkan variansi X mengukur tingkat penyebaran data dari nilai-nilai rata-rata tersebut. Baik, lanjut ke bagian 3 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini Novel Edkinataisi akan menjelaskan untuk bagian ketiga, yaitu meteorologi eksperimen. Eksperimen yang kelompok kami lakukan itu dengan cara mengamati kendaraan yang keluar dari gerbang klaster Fatmagria Podomoro Park Bojong Soang, Bandung pada pagi hari. Pengamatan ini dilakukan terhadap 20 kendaraan pertama yang keluar sejak eksperimen dimulai. Setiap kendaraan yang diamati
diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu motor dan mobil. Pengamatan dilakukan pada satu periode waktu yang sama sehingga kondisi lingkungan dianggap homogen dan peluang kendaraan motor tersebut diasumsikan konstan. Definisi pengubah acak dan parameter. Kita misalkan X mewakili jumlah kendaraan motor dari 20 kendaraan yang keluar pada pagi hari. Pengubah acak X merupakan pengubah acak diskrit dengan kemungkinan nilai X sebanyak 0, 1, 2, sampai 20. Berdasarkan hasil eksperimen yang kami lakukan, terdapat jumlah motor sebanyak 16 buah dan jumlah mobil sebanyak 4 buah. Parameter distribusi binomial yang digunakan adalah N. N ini mewakili jumlah kendaraan yang ada, yaitu 20. Dengan peluangnya 16 dibagi 20, sehingga hasilnya adalah 0,8. Sehingga perubahan acak X dimodelkan sebagai X binomial NP dengan N sebesar 20, P sebanyak 0,8. Baik, selanjutnya. Hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan kendaraan pada pagi hari ini disajikan pada tabel berikut. Di sini ada tiga jenis kendaraan, yaitu dua jenis kendaraan, yaitu motor dan mobil, dengan jumlahnya masing-masing 16 dan 4, sehingga total kendaraan yang ada 20. Untuk perhitungan peluangnya, sebagai contoh akan dihitung sebanyak peluang bahwa tepat 16 kendaraan motor keluar dari 20 kendaraan yang diamati. Dengan menggunakan rumus PX sama dengan 16, dengan dihitungnya 20 peluang 20 16, 0,8 dipangkatkan dengan 16 dikali 0,2 dipangkatkan dengan 4. Yang dimana nilai tersebut menyatakan peluang terjadinya tepat 16 kendaraan motor pada pengamatan pagi hari. Binomial yang digunakan diperoleh MEAN atau nilai harapan. Ekspektasi X sama dengan N kali P sama dengan 20 kali 0,8 sama dengan 16. Dan untuk variansinya adalah variansi X sama dengan N kali P dikali 1 kurang P sama dengan 20 dikali 0,8 dikali 0,2. Yang hasilnya adalah 3,2. Berdasarkan hasil analisis MEAN dan variasi tadi, nilai MEAN sebesar 16 menunjukkan bahwa secara rata-rata jumlah kendaraan motor yang terbang pada pagi hari adalah 16 dari 20 kendaraan. Nilai variansi sebesar 3,2 menunjukkan bahwa penyebaran data relatif kecil, sehingga jumlah kendaraan motor cenderung konsisten di sekitar nilai rata-ratanya. Hal ini mendukung asumsi bahwa peluang kendaraan motor pada pagi hari bersifat konstan, sehingga pemodelan menggunakan distribusi binomial mutlak dapat diterima. Baik, selanjutnya akan saya lanjut kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan analisis statistik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pola kedatangan kendaraan bermotor yang keluar dari gerbang kluster Padmagria Podomoro Park Bojong Soang pada pagi hari dapat dimodelkan secara akurat menggunakan distribusi binomial mutlak. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta bahwa eksperimen ini telah memenuhi seluruh syarat fundamental percobaan Bernoulli, yaitu adanya jumlah percobaan yang tetap, fixed trials, hasil yang diklasifikasikan secara biner, yaitu sukses untuk motor dan gagal untuk mobil, peluang keberhasilan yang konstan, serta sifat antar percobaan yang independen. Penerapan model ini diperkuat dengan perhitungan parameter distribusi binomial, di mana dengan jumlah sampel N sama dengan 20 dan peluang sukses P sama dengan 0,8 diperoleh nilai rata-rata harapan atau min sebesar 16 dan variansi sebesar 3,2. Nilai variansi yang relatif kecil ini mengindikasikan bahwa penyebaran data di sekitar nilai rata-rata cukup sempit, yang berarti arus kendaraan motor di lokasi tersebut memiliki pola yang konsisten dan stabil. Dengan demikian, distribusi binomial terbukti efektif sebagai alat untuk memprediksi karakteristik lalu lintas di kawasan tersebut. Selanjutnya, daftar pusaka. Daftar pusaka yang kami gunakan yaitu yang pertama adalah slide perkuliahan mata kuliah teori peluang Universitas Telkom dan buku Probability and Statistics for Engineers and Scientists dari Pearson Education. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator.
Baik, di sini mungkin kami dari kelompok Warkop Palasari sekian atas presentasi yang kami tampilkan hari ini. Mohon maaf apabila kami memiliki kesalahan kata maupun sifat, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sebelumnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.